Sahabat saya yang satu ini masih berusia sangat muda. Pernah berjanji ke orang tuanya untuk memiliki rumah dan mobil sendiri sebelum usianya 25 tahun. Ternyata ia membuktikan kesuksesannya di dunia trading dan mampu membeli segalanya. Masih banyak sisi inspiratif lainnya yang terdapat di sosok Indra Kents. Mulai dari bagaimana ia membentuk personal brandingnya sampai dengan jargonnya yang hits, yaitu murah banget, yang harus saya bagikan ke Anda semua. Inilah Behind the Wheels bersama Indra Kents. Indra Kents, Rudy Salim, luar biasa. Ayo, thank you nih, kita udah boleh datang nih. Aman. Indra Kents Yep. itu kan nama beken ya. Yes. Nama aslinya apa nih? Kalau sesuai KTP itu Indra Kesuma. Oke, gue nanyanya sampai nama asli aja. Kalau Iya. nanya yang lain-lain, nomor rekening, PIN nggak boleh. Oh jangan. Jangan. Karena kalau Nih. Indra Kesuma itu pasaran, jadi Oke. aku mikir satu nama yang sebenarnya ada sejarahnya. Iya. Kens itu kreatif artinya, Kenzo, Oh, bahasa gitu. Jepang. Indra Kenapa Kents. nggak namanya Brad Pitt gitu? Oh jangan. Kalian jangan ya. Dari Oke. kecil udah pakai nama itu sih waktu main game online. Oh, Indra hebat. Kents. Oke, gue mau nanya nih. Ini Yap. lu kan beli Tesla nih. Kita udah tahu lah lu beli Tesla repotin orang lah jam 3 pagi itu udah semua orang tahu, Oke. ya kan? Jam 3 pagi beli mobil itu udah tahu. Nah, gue mau nanya ini plat B14 DRA artinya apa ini? Kalau DRA ya nama gua ya, Tra Indra. 14-nya apa 14 tuh? ini tanggal lahir kesayangan. Itu Oke. Tanggal lahir cewek gua. Tanggal lahir cewek. Oke. Iya. Udah mau merit dong berarti. Sun tahun depan. Oh, Doain. sun. Ntar datang ya, datang ya. Siap. Nah, selama lu pakai Tesla nih, pernah ada kendala apa selama pakai Tesla nih? Belum ada sih ya. Kendalanya itu mungkin gara-gara Tesla ini gua biasanya kan disetirin ya. Ada Ya, supir. Ini jadi oke. pengen nyetir sendiri. Jadi pengen nyetir sendiri. pengen ya? nyetir tiap hari gitu. Oke. Itu sih kendalanya. Ada pengalaman menarik apa selama nyetir ini? Yang gua nggak sangka ya awal-awal akselerasinya spontannya kenceng banget. Kenceng. Karena kalau beda dengan mobil bensin, ini Iya. begitu kita injek gas langsung kayak Iya, betul. Itu yang luar biasa. Memang Dan instan. gue tuh sama cewek gue suka banget autopilot kan, tapi dianya takut tuh. Takut ya. Dianya takut. Pengalamannya itu sih, dan nggak Oke. nyangka aja bisa punya mobil yang secanggih ini. Oke, kegunaannya sebenarnya ini buat apa jadi? Buat harian sih. Buat harian Sehari-hari, bener-bener iya. dipakai Bener. buat apa aja gitu. Iya, karena kalau sehari-hari kan gue lebih sering disetirin ya, Iya. naik Alphard segala macam. Cuman kalau ini gue pengennya nyetir sendiri. Oke, nah, lo ada modifikasi nggak? Sampai saat ini sih Belum ada ya, karena belum memang ada. udah oke lah ya. Bawaannya udah keren. Lu Paling kan- sih lebih ke di work kali ya. Oh, oke. Iya, di Lu kan World juga ada Ferrari tuh. Itu Iya. nggak ditaruh di Jakarta? Itu di Medan. Di Medan. Iya, di Medan. Buat Emang dipakai di buat Medan. sama ngumpul sama komunitas mobil di Medan sih. Oke. Gitu. Nah, kan gue tahu nih, lu mobil dikasih nama. Iya, ya kan? benar. Kasih nama semua mobil. Hmm. Siapa? Cecep, Budi. Oh, bukan ya. Oh. Gua itu kasih nama mobil yang emang bener mau gua pakai buat lama gitu. Oke. Karena gua juga kadang-kadang gua jualin juga kan. Iya. Gua juga ya sampingannya jual beli mobil bekas. Tapi nggak kayak Iya. lu, Bro. Lu kan Waduh, gede banget ya, Bro ya. nggak Nggak, lah. nggak. Gua iseng-iseng. Ferrari aja. namanya siapa? Ferrari Fancy. Fancy. Tesla namanya? Tenzi. Oke, ada lagi yang dikasih nama? Ada, itu BMW Z4. Salah satu mobil sport pertama gua tuh. ZRX namanya. Oke, ada artinya nggak? Apa yang penting keren aja atau ada Sebenarnya apa tuh? kalau arti sih ya nggak begitu ada arti ya. Biasanya kalau Z4 ya dari Z ya gua ambil Iya. ZRX. Kalau Fancy kan karena F ya Ferrari. Iya. Kalau Tenzi karena Tesla, stand for T gitu. Jadi nggak ada benar-benar arti yang gimana-gimana. Cuman dengan gua kasih nama, gua jadi punya emotional touch sama mobilnya gitu. Oke, Merasa dekat iya. dan ini mobil udah kayak ibaratnya temen gua karena gua Oke. bisa panggil dia dengan nama. Oh, gitu. jadi itu justru positioning mobil ini Iya. lu mau bikin ada keterikatan Bener. batin. Jadi sebenarnya jadi lu sayang sama barang. Oh ya, iya, makanya apik ya yang gua sebenarnya. kasih nama cuma 3. Karena ini yang mungkin akan gua pakai terus karena punya nilai history. Oke. 3 yang mobil yang punya nama ini punya nilai history. Iya. Sebenarnya ada satu lagi namanya Berlin.
Itu Oh. BMW pertama gua. Oke. Kemana tuh? Masih di Medan. Masih di Medan. Jadi 4 ini mungkin nggak akan gua jual sampai kapanpun. Oke. Karena punya nilai history. Gitu. Karena punya nilai history. Nah, Ya. kita kan tahu nih Indra Kents nih dulu ceritanya pernah sempet jadi driver taksi Bener. online. Sempet ini. Nah, ini apa sih titik balik seorang Indra Kents bisa jadi seperti sekarang tuh? Ya jadi kalau ngomongin Pada soal saat apa tuh? ngomongin soal turning point ya, Iya. titik balik itu mulai berbalik di tahun 2017. 2017. Saat gua mulai aktif ngekonten YouTube dan Instagram dan juga gua belajar dunia investasi dan financial market dan trading. Trading. Iya, Oke, trading. tradingnya apa? Forex, Tradingnya kemarin saham, forex, crypto, binary dan crypto. binary, Ya. saham Saham itu nggak begitu ya kemarin. nggak begitu. Gua saham itu jatuhnya lebih ke invest. Lebih ke invest, Iya, nggak jadi nggak trading, trading, beli nggak. diemin. Bener. Oke, kalau kripto sendiri, Nah, crypto di 2017 itu gua masuk di harga tertinggi. oke. Kemarin itu 200 jutaan. Apa Bitcoin. kriptonya? Bitcoin. 200 jutaan Bitcoin di dulu harganya berapa? tuh? 260-an ya, itu peaknya tertinggi ya Oke. di Desember kemarin dan 2018 hancur. Oke. Turun sampai hampir 40 juta. Oke. Cuman balik lagi karena gua yakin sama investasi ini, ya gua tidak jual gitu. Jadi sebenarnya Iya. gua belum rugi kan. Sampai Oke. akhirnya di 2021 kemarin menyentuh 950 juta dan dari situ gua panen gede. Itu jual tuh. Gua jual sebagian tapi nggak semua ya. Oke. Karena begitu harganya turun, gua cicil beli lagi. Makanya sekarang harganya mentok naik, di situ Iya. gua panen lumayan banyak. Oke. Nah, itu sense untuk beli atau jual, cara lu kapan lu harus beli, kapan harus jual, itu lu dapet apa feelingnya dari mana atau apa? Nah, sebenarnya balik lagi ya, mau sepintar apapun kita analisa, tetap ada unsur spekulasi. Iya. Karena kan nggak ada yang pasti 100%. Betul. Tapi cara gua adalah gua pakai teknikal analisa yang emang gua pelajarin lama ya, gua ikutin workshop dan gua juga sering ngebacain berita-berita dari luar negeri. Oke. Untuk tahu tentang sentimen ataupun isu dari si kripto ini sendiri. Oke. Karena balik lagi, kripto ini sebenarnya sama hukum ekonomi ya, supply demand. Semakin tinggi demand-nya, maka supply-nya itu kalau misalnya sedikit, harga akan naik. Oke. Supply demand, dari balik lagi. Jadi kalau banyak yang beli, harganya akan naik. Lu Jadi main semua kripto atau kan sekarang ada istilahnya apa? koin micin ya? Iya, itu juga lu main juga. Itu sebenarnya untuk iseng-iseng sih. Lebih ke Iseng-iseng. gua kalau udah terjun ke koin shitcoin ya, koin micin Iya. itu ya gua anggapannya itu gua lagi ya uang nganggur lah. Siapa Buat- tahu bumi Iya, gitu ya. bisa jadi cacing, bisa jadi naga Iya, istilahnya iya, seperti itu. iya. Cuman gua nggak fokus ke sana. Nah, lu dari uang kripto itu lalu berhasil dari trading itu ada buka usaha juga. Bener, jadi gua 2017 belajar trading. Iya. Nah, gua mikir kalau cuman gua yang trading, ya mungkin gua bisa dapat duit. Nah, gua pengen nge-share ilmu ini gitu ke orang-orang. Akhirnya gua mengofisialisasi bikin satu bisnis namanya kursustrading.com. Seperti Oke. sekolah ngajarin trading, tapi di situ Iya. kita bisa sertifikasi orang supaya dia bisa jago trading. Jadi ilmunya gua distribusikan. Businesstrading.com. Bener, Ada Instagramnya. kursustrading.com ada kursustrading.com.id. Jadi Oke. sekarang udah official, bahkan tahun depan kita mau launching apps. Oke. Gitu. Nah, gua kemarin ngobrol sama Raffi nih, kita mau belajar trading nih. Untuk pemula tuh bagusnya bagaimana sebenarnya? Nah, untuk pemula sebenarnya di kursustrading.com itu kita ada sediain paket yang VVIP ya. Iya. Jadi dengan harga cuma 2 jutaan, lu bisa dapat pembelajaran selama setahun. Oke. Untuk pemula itu yang paling penting adalah ngerti dulu money management dan trading plan. Iya. Karena trading itu sama seperti bisnis. Sebenarnya every day we are doing trading. Kayak lu nih, lu lagi nge-trading mobil kan? Iya. Lu jual mobil, tukar dengan duit. Iya. Sama kayak orang jadi karyawan, dia lagi menukar waktu dia Iya. untuk gaji. Iya. Ya sebenarnya trading itu dekat dengan kita. Cuman bedanya kalau trading yang gue ajarin itu lebih ke financial market, Oke. ke pasar modal, kripto maupun forex dan binary option juga. Oke. Nah, dari tahun 2017 sampai sekarang lu trading ini kan singkat lah, baru 4 tahun ya. Iya. Tentunya ada kalah dong, ada menang, Oh, ada pasti, kalah. pasti, Nah, kalah pasti. yang gua denger tuh sampai hampir 30 miliar ya, 20 Oh iya iya, miliaran itu lebih. salah satu yang tergede sih. Nah, itu gimana cara menyikapinya, terus gimana bisa bangkit lagi dan bahkan bisa seperti sekarang? Nah, balik lagi, loss yang gue alamin sampai yang puluhan miliar tersebut bukan loss yang bener-bener gue rugi ya.
Tapi unrealized jadi iya, belum di sell. value-nya itu turun. Oh, value-nya turun. Nah, balik lagi value-nya turun dan jadi minus. Oke. Nah, akhirnya tapi ya balik lagi kalau kita punya ibaratnya kalau di crypto itu diamond hand ya. Iya. Kita kuat untuk nahan, mentalnya kita nggak jual ya. Sekarang udah perlahan-lahan balik lagi tuh. Minusnya ini udah mulai tercover. Jadi hodler ya. Bener, hodler. Cuman banyak orang kan gini, dia itu tidak pakai duit nganggur, bro. Iya. Jadi dia invest duit kebutuhan kan. Dia beliin kripto, waktu turun dia butuh duit, terpaksa dia cut loss. Iya. Disitulah dia minusnya gede gitu, rugi. Betul. Jadi nggak punya diamond hand, nggak punya bener. kemampuan mentalnya mental retail mungkin ya. Betul. Untung dikit lepas, rugi dikit deg-degan. Begitu ya. Nggak boleh. Nggak boleh, harus kuat. Harus kuat. Jadi Bener. itu salah satu tips untuk jadi trader ya. Bener. Harus punya mental kuat mental ya. Nah, di Indonesia sendiri, kalau saham kita tahulah ada di bawah BEI, ada Iya, OJK dan sebagainya. Kalau kripto mungkin di bawah apa ya, Bapepti atau apa sudah ada regulasi di Indonesia? Saat ini sih regulasinya sudah mulai ada ya, dan Iya. saat ini ada 13 exchange kripto di Indonesia yang sudah legal, dan itu semua di bawah pengawasan Bapepti. Nah, akan ada program juga nih, wacananya akan dibuat seperti bursa kripto di Indonesia. Iya. Nah, kita tunggu aja perkembangannya seperti apa. Tapi belum ada ya sekarang. Bisa jadi belum ada, masih dalam wacana, karena kripto usianya masih 11 tahun di Iya. seluruh dunia ya. Karena kripto pertama itu Bitcoin itu di tahun 2009. Iya. Masih 11-12 tahun lah, masih sangat Iya. muda usianya dibandingkan saham. Iya, apakah dengan belum adanya benar-benar peraturan atau bursa yang benar ada di Indonesia itu menghambat sebagai trader atau enggak juga? Sebenarnya kalau sebagai trader prinsipnya ya selagi cuan bisa menghasilkan ya hajar aja. Nah, yang penting tidak kriminal ya. Ini kan tidak Iya. menyalahi aturan. Regulasi sudah ada, cuman mungkin belum sekompleks dan belum sedetail yang saham. Gitu. Iya. Nah, sekarang kan dari tahun 2017 udah trading, 2018 ke atas nih, mungkin ada penghasilan lain selain dari trading, ada dari advertising atau ada dari usaha apa 2018 sekarang? itu gue aktif di sosial media, terima endorsement juga, nyanyi di wedding, nyanyi di kafe-kafe. Gue juga punya job untuk bikinin video orang. Jadi gue sebagai videographer juga nih, semua udah dijalanin. Jadi pelan-pelan, awalnya itu perusahaan gue di bidang digital marketing dan advertising. Iya. Kita bikin orang website, bikin orang video, sampai Kenapa? akhirnya... Kenapa pilih dunia itu? Ya karena mungkin balik lagi, gue orang yang suka berpikir kreatif. Jadi kreativitas gue itu bisa terasah kalau dengan gue bikin video, dengan gue bikin sebuah karya. Jadi banyak brand-brand gede yang mungkin gue nggak bisa sebutin namanya ya. Konsep ide videonya itu yang keren tuh kita lah orang di belakangnya. Luar biasa. Jadi ntar gue kasih tahu dah. Ini anak muda kreatif nih, Indra Kents nih. Amin. Jadi pasti masuk sosok orang terkaya Indonesia nih, jangan-jangan di dalam Mudah-mudahan, waktu dekat nih ya. amin. Nah, sekarang banyak platform sosial media ya, ada Facebook, Instagram, muncul banyak macam. TikTok lagi ya. Ada TikTok. Nah, TikTok sendiri lu bisa se-eksis itu gimana cara maintainnya? Kan pusing bikin konten apa atau bagaimana itu? Bagaimana? Ini balik lagi harus build habit sih bro. Awal-awal gua serius konten ya, dalam artian difokusin, konten nggak boleh ada yang miss tiap hari. Susah gitu, kita harus mikir hari ini mau konten apa ya. Tapi lama-kelamaan karena kita terbiasa nge-push diri kita, ya itu udah jadi hal yang biasa. Apa aja bisa dikontenin. Kehidupan sehari-hari, dari waktu makan, waktu tidur, lagi ngapain aja sebenarnya bisa dikontenin. Gitu. Jadi gue TikTok itu kurang dari 1 tahun 4 juta followers. Luar biasa. Nah, sebenarnya lu mau positioning seorang Indra Kents tuh apa sih? Kalau sekarang kan lihat, wah murah banget gitu kan. Mungkin dulu orang lihat, wah nih orang kaya yang sombong. Sekarang kita makin mengulik seorang Indra Kents tuh makin tahu ternyata dia seorang yang fighter juga. Dari 2017 mengalami naik turun kehidupan, mengalami kesusahan, kesenangan, ternyata seorang fighter, bukan seorang yang anak orang kaya yang sombong, kan bukan begitu. Justru sebenarnya ya positioningnya bagaimana? Gue nggak terakhir di keluarga yang kaya. Justru gue itu pengen dari konten-konten gue tuh yang istilahnya pamer dan sombong ya, membuat orang yang nonton kesel. Nah, ketika dia udah kesel, dia akan cari tahu lebih dalam kenapa sih Indra Kents bisa beli mobil ini, bisa beli Tesla jam 3 pagi, bisa punya rumah segede ini. Si Indra Kents tuh ngapain ya? Mereka akan cari tahu, mereka akan riset, dan mereka akan ketemu fakta bahwasanya gue orang biasa yang terlahir di kota kecil, Pantau Perapat yang benar-benar sangat kecil, dan
tidak punya privilege, bukan terlahir di keluarga kaya, tapi gue bisa seperti sekarang ini. Iya. Jadi cara gue memotivasi mereka adalah dengan bikin mereka kesel. Iya. Jadi bukan hanya cuman kata-kata motivasi, tapi bikin mereka kesel, gue sombongin apa yang gue punya, tapi balik lagi, itu prestasi, achievement. Yang gue dapatin itu semua dari kerja keras dan usaha gue. Iya. Jadi kalau misalnya si Indra Kents bisa nih, ya mereka yang nonton juga harus bisa. Jadi reverse psychology ya, sebenarnya. Bener. Biar orang penasaran. Bener. Lalu ternyata setelah mereka menelusuri, ternyata oh ini orang yang bekerja keras sendiri. Banyak sih bro orang-orang yang benci sama gue nih. Ini teman-teman satu circle lah ya. Maksudnya temannya teman gue punya teman lagi gitu. Terus yang Indra Kents siapa sih? Dia benci, kesel sama gue. Tapi setelah dia lihat, tapi dia bisa punya Tesla loh, gue nggak bisa punya. Gitu. Akhirnya dia jadi penasaran, pengen ketemu gue, pengen ngobrol, dan akhirnya ya jadi temen. Balik lagi seperti itu. Nah, gue kan lihat juga nih di YouTube lu sama Deddy Corbuzier sama Reza itu bagi-bagi uang untuk membantu ya. Ada juga sponsorin dan sebagainya. Nah, ini Prestige Production nih, gue sama Raffi nih, lu mau sponsorin apa nih? Mau bantu apa? Ada kegiatan apa nih dari Prestige? Iya banyak nih. Banyak ya. Apa lu siapin dana berapa nih? Apa aja yang bisa? Apa aja bisa. Apa aja yang bisa disponsori selagi itu bisa membantu banyak orang. Luar biasa. Jadi tujuannya membantu banyak orang. Nah, setiap hari Jumat juga lu gua lihat ada kegiatan sosial tuh. Nah, itu apa ide yang di belakang itu, kenapa bisa melakukan hal tersebut? Nah, sebenarnya gue itu bikin satu movement ya, namanya Aksi Kebaikan. Itu lebih ke, awalnya itu hanya berperan sebagai CSR dari perusahaan gua. Itu siapa aja di dalam itu ya semua teman-teman di company gua. Oke. Jadi dan siapapun jadi benar-benar dari lu aja gitu siapapun yang mau jadi relawan, siapapun yang mau berkontribut, mau itu uang, tenaga, waktu, kita open. Kegiatannya apa aja? Kegiatannya kita ngajarin les gratis setiap hari. Les apa? Ngajarin anak-anak yang putus sekolah, anak SMP, anak-anak SD, SMP yang putus sekolah, kita ajarin, kita datangkan guru yang kita gaji, kita bayar untuk ngajarin mereka pendidikan, karena mereka itu putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi. Kita ngajarin setiap hari mereka pelajaran sekolah, ya jadi les gratis setiap hari kita kasih. Di mana aja itu? Juga. Di Jakarta atau di Medan? Aksi Kebaikan saat ini fokusnya sih di Medan. Ya, tapi ya soon semoga bisa satu Indonesia. Gitu ya, jadi memang apa yang lu dapat lu bagikan lagi ke masyarakat. Harus sih, dan gue sangat percaya ada the power of sedekah gitu. Semakin kita memberi malah rezeki makin datang. Secara logika mungkin nominal uang kita berkurang karena kita memberi ya, kita nyumbang. Tapi secara kekayaan mungkin bertambah. Iya, dan akal sehat ini nggak masuk memang. Kita mungkin akan membuka pintu-pintu rezeki yang lain. Nah itu gue rasain nih. Dan mungkin lu rasain juga ya. Lu sering berbagi juga. Waduh, bagi apa nih? Nah, lu kan berbagi ke sesama juga ya aktif dan juga banyak. Kalau buat diri lu sendiri, lu belanjanya bisa habis berapa sih seminggu atau sebulan? Nah, gue nggak pernah ngitungin sih. Tapi prinsip gue gini, ketika gue lagi belanja, contoh nih, kemarin Tesla 1,5 M kan? Iya. Gue harus dapat lebih dari ini dalam waktu singkat. Gitu. Oh, jadi ketutup. Sebulan gue belanjanya, let's say 3 miliar. Gue bulan depan harus dapat 5 miliar. Jadi ketutup. Ya, pengeluaran itu tidak boleh lebih besar dari pendapatan. Itu gitu prinsip gue. Pokoknya cari cara dari manapun sumbernya biar ketutup. Semakin gue belanjanya banyak, semakin gue itu terpush diri gue untuk kerja lebih keras supaya balik gitu duitnya untuk belanja. Oke. Sip. Oke, jadi gue udah dapet lah kesimpulannya sebenarnya seorang Indra Kents ini kerja keras udah pasti. Kerja dari nol. Bahkan minus dari sempat minus bener. Sampai jadi sekarang. Dan kesombongan dalam tanda kutip itu sebenarnya untuk pembelajaran ke masyarakat supaya tahu bahwa sebenarnya nih seorang Indra Kents nih mulai dari nol. Bener, gak apa-apa sih sombong, yang penting itu hasil sendiri. Iya, gitu. Bukan korupsi. Iya. Oke, sekarang gua ada pertanyaan dari Instagram banyak tapi sembali nanya, gua pengen lu nyetir mobil lu yang dari gua ini dong. Mobil lu yang dari gua ini ya. Yang lu beli dari gua. Bukan dari gua. Yang lu beli dari gua. Karena yang officially Tesla itu kan cuma gua yang pegang ya. Gak bisa dapat dari tempat lain nih kayaknya. Oke, jadi gimana kalau lu coba nyetir? Oke, let's go. Coba mobil ini. Mobil kesayangan. Let's go. Mantap. Oke, sekarang kita nyobain Tesla lu yang
belinya dari gua. Iya, ini yang keren ini yang tiba-tiba kalau kita gas dia. Oh iya dong. Iya. Torsinya memang betul-betul. Nah, gua sekarang mau nanya pertanyaan dari netizen. Karena kemarin gua udah nanya ke netizen, kira-kira apa sih pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Indra Kents? Siap. Pertanyaan pertama dari Cemungut. Kok Indra, tolong jelaskan tentang binary option. Susah-susah. Oke, binary option itu ya prinsipnya adalah trading, di mana trading itu punya kontrak. Oke. Nah, sebenarnya pertanyaan kayak gitu tuh jangan tanya ke saya, bisa googling ya. Oh, bisa googling ya. Tanya atau bisa saya atau dong. bisa ikut sekolahnya kali. Bener, binary option ya salah satu instrumen trading lah. Oke. Yang dia perdagangannya singkat, bisa dari waktu 1 menit sampai 1 jam. Oke. Iya. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Dari Chandran 18. Oke. Gangguan apa yang terjadi saat main trading? Gangguan ya? Iya. Biasa lebih ke gangguan psikologi sih, karena kan kita takut ya. Kadang-kadang kita itu punya kecemasan, wah ini bisa loss nggak ya? Ini bisa rugi nggak ya? Lebih ke sana sebenarnya. Oke. Nah, balik lagi gangguan tersebut bisa kita atasi apabila kita udah punya trading plan yang jelas di awal. Kita tuh punya yang namanya batasan profit dan batasan loss. Kalau udah loss segini ya stop, udah profit segini ya Jadi stop. intinya set target, stick to the target. Bener. Jangan terganggu sama emosi. Iya, over profit itu bisa bikin lu tamak. Kalau Iya. lu loss terus bisa bikin lu emosi, akhirnya habis Stres. semua. Betul. Jadi harus punya mental yang kuat. Betul. Sebenarnya semua usaha juga begitu Semua ya. sama sih sebenarnya. Iya. Oke, dari Itmetegar 77. Oke. Kenapa nggak beli klub bola? Mau belajar dulu. Mau belajar dulu. Sama bos ini nih mau belajar. Waduh. Tadi kita udah nanya-nanya dulu. Oke. nih. Mungkin Waduh. soon ya. Jangan. Soon ya. Kamu kalau beli klub bola, saya klub apa ntar? Oke, berikutnya dari Oke. Gelar PR Koso. Oke. Cita-cita Indra waktu kecil apa? Wah, emang menduga-duga nggak jadi trader sukses atau apa? Enggak sih. Kecil cita-citanya apa, dokter? Mau jadi artis, Oh, pengen mau jadi- terkenal. Oh, gitu. Terkenal nyanyi dapat duit. Kemarin itu sih cita-citanya. Cita-citanya. Sekarang nyanyi malah nggak dapat duit, habis duit. Bikin Asik video klip kan keluar budget ya. Iya. Ya gitulah. Oke, nah dari Daniram dan Pak, susah bener nih. Susah namanya. Cara mengatur manajemen keuangan ala Indra Kents. Siap. Wow, apakah ada persentase-persentasenya? Oh, ada sekian dong. untuk investasi, sekian untuk di dompet, Iya. apa gimana? Yang paling tuh? penting yang pertama pisahin dulu duit untuk investasi dan juga duit untuk kebutuhan. Oke. Dan juga ada dana darurat. Dana darurat itu perlu ya. Jadi ibaratnya ketika hal-hal tak terduga nih ya, Iya. contoh kita masuk rumah sakit atau apapun itu, kita punya dana darurat. Nah, kalau gua biasanya untuk investasi itu hampir 40% sih dari total oke. aset ya. Untuk 40%, jadi untuk bisnis itu 20%, dana darurat gua siapin 10%. Dan untuk dana trading, nah balik lagi, trading sama investasi beda ya. Trading itu ibarat kan kita puterin ke bisnis. Iya. Nah, gua sekitar 15%. Nah, jadi untuk duit kebutuhan itu gua 5%-nya cukup sih sebenarnya. Bahkan di bawah itu. Karena untuk kehidupan sehari-hari ya, gue tuh biayanya nggak gede bro. Makan paling cuman sehari cuman 100.000 udah mewah makan gua. Waduh. Gue masaknya di rumah ada yang masakin segala macam ya. Untuk biaya hidup sebenarnya biaya hidup tuh murah. Oke. Gaya hidup yang mahal. Gaya hidup yang Gaya mahal. hidup gue sebulan nggak nyampe 3 Ini juta. luar biasa nih Indra Kents, muda-muda tapi bijaksana ya ternyata Iya. ya. Oke, berikutnya dari Tarta Nugraha. Siap. Kalau mau ngulang lagi 10 tahun ke belakang, kok Indra mau benerin apa dan alasannya? Iya. Jadi Mungkin- ada penyesalan nggak dalam hidup, intinya gitu? Penyesalannya adalah gua agak terlambat menyadari bahwasannya internet itu luar biasa sekali efeknya, dampaknya. Nah, andai kata dari awal itu, mungkin kalau gua terlahirnya di kota besar ya kayak Jakarta atau Medan, mungkin gua akan lebih dari ini gitu. Lebih ya. Karena gua kan lahirnya di kota kecil, ketinggalan informasi, ketinggalan ya serba ketinggalan lah. Jadi penyesalannya sebenarnya kenapa nggak lebih Kenapa cepat? gua nggak lebih duluan tahu Iya. hal ini gitu. Oke, jadi Gitu tapi sih. intinya jalannya udah bener. Jalannya udah Kenapa bener. nggak dulu aja dari dulu Iya, gitu ya? kenapa Oke. nggak lebih dulu? Gitu. Iya. Oke, berikutnya dari Eza Mahendra. Oke. Kenapa Indra sombong dan merasa paling kaya? Nah, ini justru pendapat yang salah ya sebenarnya. Positioning yang diambil yang salah nih. Iya, Coba jelaskan. Dia kan nanya kenapa Indra sombong? Karena kamu tidak kenal saya. Oh, gitu. Belum pernah ketemu. Kalau ketemu lebih sombong lagi. Oh, enggak. Salah ya. Tadi udah dijelasin juga Iya, ya, karena itu iya. part of branding lah ya di Iya, sosial media. tapi- Kalau nggak sombong, lu nggak nanya. Iya, tapi kenyataannya sebenarnya orangnya sangat low profile. Amin, dan sangat mudah-mudahan, mudah
memberikan pelajaran hidup Siap. kok ke orang lain. Siap. Oke, dari Edric Kong. Si Edric yang Waduh. nanya, lu ngapain nanya lu? Apakah Indra sudah sunat? Kalau sudah, tolong buktikan. Sudah Oh, dong. sudah, tapi tidak bisa. Gak bisa dibuktikan. dari kecil sih udah sunat. Dan itu kejadian lucu. Oke. Ini gak banyak yang tahu, gue belum pernah share. Jadi gue ngomong sama mama kan, "Ma, Iya. kayaknya aku mau sunat deh, sehat nih buat kesehatan segala macam." Oke. Karena temen aku baru sunat. Terus gue tidur siang, tahu-tahu mama gue bangunin, "Tuh yang sunatin udah datang." Itu umur 13 tahun. Langsung disunat pada saat itu juga. Oh, Nggak pakai. langsung sunat. Dan sedihnya itu sunatnya masih yang manual ya, Oh, iya, yang zaman dulu. tanggi Belum laser, laser masih ya. jahit dan itu sakitnya. Waduh. Waduh. Untung nggak kepotong yang lain. Untung ya. aman nih sekarang. Oke, jadi semua pertanyaan netizen udah Sudah dijawab. terjawab. Cuman gue ada satu pertanyaan dari gue sendiri nih, gue Wah, mau ini nanya nih berat nih sebenarnya. kayaknya nih. Apa tujuan lu? Justru tadi kan pertanyaan 10 tahun ke belakang. 10 Ya. tahun ke depan lu mau menjadi seorang Indra Kents yang apa sih dan targetnya Oke. apa? Jadi sebenarnya kalau ngomongin target masih banyak yang belum tercapai sih. Masih banyak. Gue baru aja bikin bar kan, Red Wolf di Iya. Peak. Itu juga baru buka, sekarang PPKM banyak yang mau dikejar. Gue juga Oke. baru kemarin itu officially announce di Indonesia koin Iya. crypto namanya buat Xcoin. Oke. Yang masih banyak banget roadmapnya yang harus Itu kita jalanin. white papernya udah ada. White paper semua udah ada dan itu sebenarnya udah dari 3 tahun lalu. Tapi Oke. sekarang ini baru kita fokusin untuk kembangin di Indonesia. Oh. Masih banyak roadmapnya, kita mau launch Itu apps di akhir tahun. crypto Banyak lah. coinnya atau exchanger? Itu adalah crypto coin. Crypto coinnya ya. Bot Xcoin namanya. Oh, pakai apa? ETH atau? ETH, Oh, ETH. under ETH, EIA-20. Jadi banyak goals yang harus dikejar sih. Di kursus study.com kita mau launch apps. Tapi terlepas dari semua bisnis gue punya cafe juga dan lain-lainnya. Gue punya satu goal. Sebenarnya gue pengen hidup gue itu berguna untuk banyak orang. Semakin banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari seorang Indra Kents, gue semakin senang. Lewat bisnis-bisnis tadi, ya banyak orang yang akhirnya bisa dapat pekerjaan, dapat penghasilan, dan akhirnya ya gue berdampak buat hidup mereka, buat satu keluarga, 2 keluarga, bahkan banyak gitu. Dan semakin banyak yang ibaratnya perusahaan ini semakin berkembang, makin banyak yang bisa bekerja, lapangan pekerjaan terbuka, ya mereka semakin terbantu. Luar biasa. Ya pada akhirnya gue percaya ya, siklus manusia itu ada 5. Yang pertama dia hidup untuk diri sendiri, yang kedua mungkin untuk keluarga dan orang sekitar, yang ketiga mungkin untuk orang yang dia tidak kenal, yang keempat untuk negara, dan yang kelima baru berpengaruh untuk dunia. Dan mungkin sekarang gue di tahap yang ketiga gitu. Iya. Nah yang keempat tuh mungkin orang yang udah jadi anggota DPR, jadi politik berdampak untuk negara ini mungkin ya. Yang kelima mungkin lebih gila lagi kayak Steve Jobs yang udah bikin inovasi, kayak Elon Musk yang Tesla ini juga ya, udah berimpact untuk dunia. Dan gue sekarang di fase yang ketiga. Jadi gue mau kejar ini semaksimal mungkin. Mungkin nggak mencapai ke fase keempat, kelima, nggak ada yang tahu. Iya. Ada yang tahu. Sekarang sih di fase ketiga dimaksimalin. Luar biasa. Jadi seorang Indra Kents ini bukan cuman seorang yang punya jargon murah banget, tapi tuh punya ambisi yang luar biasa dan juga punya kemauan dan kemampuan yang luar biasa. Amin, amin, amin. Jadi ya, thank you so much. Thank you Indra, juga udah datang, ngobrol-ngobrol di Behind the Wheels. Siap. Semoga ini bisa memberikan inspirasi dan Amin. memberikan suatu pesan tersendiri, mengulik di balik seorang Indra Kents yang mungkin orang tadi taunya sombong, ternyata wah jauh di balik itu. Jauh dari kesan. Gue mau gangguin lu dulu nih, gue mau ngetusin. Waduh. Gantian ya, kemarin gue dibawa nge-trip soalnya. Oke, sekian dari kita. Thank you.